Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ahlus sidqi wal wafa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lebaran tanpa mudik. Ramadan tahun ini memang berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena pada puncaknya biasanya orang-orang yang selesai melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadannya, maka mereka akan tutup dengan sebuah tradisi yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh bangsa kita, yaitu mudik, pulang kampung ke rumah kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu inginnya kita, begitu kangennya kita, begitu rindunya kita dengan kampung halaman kita, sehingga kemudian pada saat-saat lebaran kita berjumpa dengan keluarga besar kita, berkumpul di sana, bercanda ria dan seterusnya. Ini jadi satu hal yang sangat berkesan bagi kehidupan kita. Namun lagi-lagi tahun ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Kita dilarang untuk mudik, bukan karena apa-apa, tapi ini untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semuanya, khususnya bagi bangsa ini. Hadirin, lebaran tanpa mudik ini bukan hal yang mudah tentu bagi kita. Maka disinilah ujian kesabaran kita semuanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut Allah ingatkan kita, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka sudah berkata bahwa mereka beriman, lalu kemudian mereka tidak diuji oleh Allah? Tidak, semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan diuji. Ini adalah bagian dari bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Sebagaimana Al-Baqarah mengingatkan kita, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dari ayat itu kita belajar bahwa ujian yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita al-khauf, rasa khawatir, rasa takut. Saat ini semua kita takut, semua kita khawatir akan wabah virus corona yang luar biasa ini. Tentu tidak mudah bagi kita yang biasanya kita berjumpa dengan orang tua kita terutama, tapi tahun ini kita tidak berjumpa dengan mereka. Tapi jangan khawatir, karena begitu luar biasanya media elektronik yang saat ini sudah sangat canggih, maka kita bisa melaksanakan itu dengan video call. Kita bisa bertemu dengan keluarga-keluarga besar kita dengan video call yang kita miliki. Kita bisa menggunakan handphone kita masing-masing, sehingga itu juga menjadi silaturahim bagi kita dan saudara-saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini untuk kemaslahatan kita bersama. Tentu ini untuk keselamatan kita bersama. Kita belajar dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bagaimana kalau kita belajar dari An-Nahl, kita belajar dari An-Naml, kita juga belajar dari Al-Ankabut, bahwa semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala berjuang dengan caranya masing-masing. Kita belajar dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ketika kita juga mencari nafkah bagi keluarga besar kita, 1 tahun lamanya baru kita bisa kembali ke kampung halaman kita masing-masing. Bagaimana juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga mencari nafkah bagi keluarga-keluarga besar mereka. Kita belajar dari An-Nahl, bagaimana lebah yang dia mencari nafkahnya, dia mencari rezekinya, dia mencari makanannya. Bahkan yang dicari adalah saripati bunga yang terbaik. Dia tidak mencari saripati bunga yang biasa, tapi saripati bunga yang terbaik. Mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mencari yang halalan thayyiban, yang halal dan juga baik dalam kehidupan kita. Idza dakhala halalan fa kharaja halalan. Jikalau rizki yang dicari adalah dari hal-hal yang halal, maka yang keluar juga adalah perbuatan-perbuatan yang halal. Tapi jikalau rizki yang dicari adalah dari hal-hal yang haram, maka yang keluar juga adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Disitulah kita belajar dari lebah An-Nahl yang mengajarkan pada kita hasil dari An-Nahl yang dia mencari halalan thayyiban. Begitupun kita yang merantau kemudian mencari rezeki yang halalan thayyiban, maka yang keluar nanti adalah perbuatan-perbuatan yang halal. Ingat, An-Nahl menghasilkan lebah menghasilkan madu. Dan madu tidak hanya lezat untuk diminum, tapi juga dia menjadi syifa, dia menjadi obat untuk kehidupan kita. Oleh karenanya, dari sana kita belajar betapa tidak mudahnya mencari yang halalan thayyiban. Tapi kemudian lebah An-Nahl mengambil jalan itu. Dia yakin betul bahwa rizki akan Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, maka dia mendapatkan halalan thayyiban dan hasilnya luar biasa. Hasilnya
madu yang dahsyat luar biasa. Lalu yang kedua, kita belajar dari An-Naml, semut. Namanya diabadikan menjadi sebuah surah di dalam Al-Quran di juz 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan pada kita, belajarlah dari semut. Ketika mereka bertemu, semut satu dengan semut yang lain, mereka bersalam-salaman. Begitu luar biasa persaudaraan mereka. Dan yang menarik adalah ketika mereka mendapatkan rizki yang besar, tidak mereka nikmati sendiri. Tidak mereka nikmati sendiri. Semut akan berbagi dengan semut-semut yang lain. Semakin besar rizki itu, maka semakin banyak dipanggil saudara atau koloni-koloni semut yang lain, sehingga mereka hadir bersama-sama dan akan memanggul bersama-sama rizki itu. Dan tentu itu semuanya untuk mereka bagi-bagi. Lalu selanjutnya yang terakhir, kita belajar dari Al-Ankabut. Di juz 20 ada namanya surah Al-Ankabut, artinya laba-laba. Allah ingin kita belajar dari laba-laba, bahwa laba-laba memiliki rumah yang paling rapuh di dunia ini. Tidak ada rumah yang paling rapuh kecuali rumahnya laba-laba. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bagaimana perjuangan laba-laba. Ketika rumah laba-laba selesai dibuatnya, tidak sedikit juga manusia-manusia atau makhluk lain yang merusak rumah itu. Tapi kembali laba-laba membuat rumahnya. Ada begitu banyak jaring-jaring yang dibuat, begitu banyak jaring-jaringnya, sehingga ini mengajarkan satu teori pada kita. Kalau ada satu jaring yang putus, maka ada jaring-jaring lain yang menahannya. Dari sana kita belajar bahwa betapa pentingnya kita punya jaringan yang sangat banyak, punya sahabat yang banyak, punya saudara yang banyak, punya relasi yang banyak, sehingga suatu saat nanti ketika kita jatuh, ada jaringan-jaringan kita yang menguatkan kita, ada sahabat-sahabat kita, ada saudara-saudara kita yang membangkitkan kita kembali. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba jikalau hamba itu mau menolong saudaranya. Dari sana kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita menjadi orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebaran tanpa mudik mengingatkan kita bahwa ada keinginan kita untuk sampai ke kampung halaman kita, tapi kemudian keinginan itu tertunda. Kita belajar lagi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah dijelaskan, bahwa ternyata tidak semua yang kita inginkan mudah kita dapatkan. Perlu perjuangan bagi kita semuanya. Sedikit demi sedikit perjuangan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan seperti seorang wanita yang memintal benang. Benang yang tadinya kusut bisa diuraikan benang itu. Benang yang sudah terurai bisa dibuatnya menjadi sebuah kain. Kain yang sudah selesai dibuatnya bisa dibuatnya menjadi sebuah pakaian. Tapi apa yang terjadi ketika pakaian itu selesai dibuatnya? Pakaian itu tidak dipakainya, tapi pakaian itu dirusak kembali. Pakaian itu dikoyak-koyakkan lagi. Ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, menegur kita, bahwa jangan sampai perjuangan kita di bulan Ramadan, 1 bulan lamanya, itu kemudian kita rusak di akhir Ramadan. Mari menjadi orang-orang yang terus kuatkan kesabaran kita. Ingat, 1 bulan lamanya kita sudah memintal benang ketakwaan kita. Kita tambah ibadah kita dengan qiyamul lail. Kita tambah dengan sholat duha. Kita tambah dengan tarawih. Kita tambah dengan tadarus Al-Quran. Kita kuatkan kesabaran kita. Dengan begitu, ketika semuanya sudah kita tambah, semuanya meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita keluar dari Ramadan ini menjadi finalis-finalis yang hebat. Tentu yang namanya finalis tidak banyak. Yang namanya finalis sudah melewati babak penyisihan, babak semifinal, dan akhirnya menjadi finalis. Tentu itu yang kita inginkan semuanya. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat kita, maka sekuat itulah perjuangan kita akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Ingat, jangan bersedih, jangan khawatir. Walaupun tahun ini lebaran tanpa mudik, bukan berarti kesedihan itu terus kita tambah. Tidak, kita carikan solusinya. Kita bisa video call, kita bisa pakai Zoom dan seterusnya. Kita terus jalin silaturahim kita dengan saudara-saudara kita di kampung. Dan insya Allah, walaupun kita jauh, kita sama-sama mendoakan. Yang di kampung mendoakan kita di sini, yang di sini juga mendoakan yang di kampung. Insya Allah dua-duanya berkah dunia akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup Ramadan kita ini
menjadi Ramadan yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Ingat, kita harus menjadi orang-orang yang terus lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi lebih baik, kita terpilih menjadi finalis yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan berikan surga yang terbaik untuk kehidupan kita. Saya kira itu mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semuanya. Selamat berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita songsong Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.